Langsung saja ke pembahasan materinya. Bab 2, tentang penelitian dan penulisan sejarah atau historiografi. A. Bentuk penelitian sejarah. Menurut J. Ban dalam buku Ilmu Sejarah dan Historiografi, Arab dan Perspektif 1985, ia berpendapat bahwa sejarah merupakan semua kejadian atau peristiwa masa lalu yang bertujuan untuk memahami perilaku masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Secara garis besar, historiografi dapat diartikan sebagai hasil atau karya penulisan sejarah. Menurut Daliman dalam buku berjudul Metode Penelitian Sejarah 2012, ia berpendapat bahwa historiografi merupakan sarana mengomunikasikan hasil-hasil penelitian yang diungkap, diuji, verifikasi, dan diinterpretasi. B. Sumber, bukti, dan fakta sejarah. Pertama, sumber sejarah. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Penulisan Peristiwa Sejarah, disebutkan bahwa sumber sejarah adalah kumpulan hasil kebudayaan, baik bersifat fisik atau artefak, list, maupun audiovisual untuk membuktikan suatu peristiwa sejarah. A. Sumber sejarah berdasarkan bentuknya. 1. Sumber tertulis. 2. Sumber lisan. 3. Sumber audiovisual. B. Sumber sejarah berdasarkan sifatnya. 1. Sumber primer. 2. Sumber sekunder. Kedua, bukti sejarah. Dalam ilmu sejarah, bukti sejarah adalah jejak-jejak peninggalan perbuatan pada masa lalu yang dapat memperkuat pernyataan-pernyataan tentang proses sejarah. Bukti sejarah dapat berbentuk tulisan maupun non-tulisan. Biasanya, bukti-bukti sejarah dapat memenuhi kaidah 5W tambah 1H. What, where, who, when, why, how. Ketiga, fakta sejarah. Fakta memiliki sifat kebenaran yang pasti, sedangkan fakta sejarah kebenarannya bersifat nisbi relatif. Fakta sejarah ada dua macam, yaitu berdasarkan wujudnya dan berdasarkan sifatnya. A. Fakta sejarah berdasarkan wujudnya. 1. Artefak. Kedua, fakta mental. Ketiga, fakta sosial. B. Fakta sejarah berdasarkan sifatnya. Fakta keras dan lunak. C. Tahapan penelitian sejarah. Tujuan dari penelitian sejarah adalah untuk memahami dan memecahkan kebenaran peristiwa masa lalu, baik itu penyebab, pengaruh, dan juga akibat yang ditimbulkan dari suatu peristiwa. Terdapat 5 tahapan yang harus dilakukan oleh sejarawan untuk melakukan penelitian sejarah, yaitu: pertama, pemilihan topik. Kedua, heuristik atau pengumpulan sumber. Ketiga, kritik sumber atau verifikasi. Keempat, interpretasi. Kelima, historiografi. D. Pendekatan penelitian dan ilmu bantu sejarah. Pertama, pendekatan penelitian sejarah memiliki pendekatan sendiri, yaitu pendekatan sinkronis dan diakronis. Pendekatan sinkronis adalah pendekatan yang meluas dalam ruang namun menyempit dalam waktu. Pendekatan diakronis adalah pendekatan yang memanjang dalam waktu dan menyempit dalam ruang. Kedua, ilmu bantu sejarah. Fungsi dan kegunaan ilmu bantu sejarah adalah sebagai berikut. A. Sebagai alat bantu untuk mengungkap suatu fakta dari sumber sejarah. B. Sebagai alat untuk mengurai sekaligus mengkritisi sumber dan fakta-fakta yang sudah dikumpulkan oleh peneliti. C. Sebagai kontrol agar proses yang dilakukan peneliti sejarah tetap mengikuti standar metode-metode ilmiah. E. Perkembangan historiografi di Indonesia. Secara umum, historiografi Indonesia dapat dibedakan menjadi 3 jenis menurut pembabakan waktu, yaitu: pertama, historiografi tradisional. Kedua, historiografi kolonial. Ketiga, historiografi modern.